para peserta in-house training, mari kita mulai pelatihan in-house training ini. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu, berdoa dengan sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk sesi pertama ini mengenai sejarah operasi yang akan dibawakan oleh Bapak Ramona Kaban, dipersilakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian, serta dari IHC In-House Training di Kopi Gunaya Kasih. Saya sudah diperkenalkan, nama saya Ramona Kaban. Saya sebagai Ketua Pengawas di periode 2020 sampai 2024. Di kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang sejarah, visi misi, dan lain-lain. Jadi sebelum kita memulai, mungkin saya sedikit memberikan pandangan bahwa kalau kita sebagai anggota koperasi, tentunya kita harus melihat koperasi ini seperti apa, kemudian bagaimana cara menilainya, mengamati dan menilai, kemudian untuk mengetahui apa-apa saja sebagai koperasi yang bisa dikatakan koperasi yang sesuai dengan badan hukum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, baik, kita akan lanjut pada materi yang pertama. Di sini memang dimulai dengan tak kenal maka tak sayang. Jadi memang di sini kita akan memberikan visi misi tentang kita. Jadi kita berharap untuk anggota yang baru mempunyai persepsi tentang koperasi Pelangi Kasih seperti apa dan bagaimana. Di sini kita mengacu kepada credit union, bahwa kita kenapa tidak mengatakan langsung koperasi, karena sedikit berbeda dengan rohnya di credit union. Nanti kita mulai dari bagaimana koperasi ini awalnya dibentuk dan bagaimana prosesnya dibentuk tentang credit union ini. Selintas tentang credit union itu di pertengahan abad ke-19 di Jerman. Jadi prakarsa dari wali kota Frederick Wilhelm Revision. Kalau di CU ini menjadi hal utama ya, yang awal-awal yang beliau yang mengembangkan. Ini muncul karena ada revolusi industri, tenaga buruh yang sebelumnya digunakan menjadi tenaga industri digantikan oleh mesin. Nah, memang akibatnya terjadi pengangguran, buruh upah digaji kecil, ya dampaknya kembali kepada hal yang kemiskinan, tidak jauh dari kemiskinan. Kemudian saya sebutkan tadi revision ini yang mencetuskan credit union, membuat usaha dengan membantu orang-orang buruh atau orang yang tidak mampu ini dengan memberikan uang, memberikan barang, memberikan bantuan tenaga, tetapi ini semua hanya sebentar, sesaat saja. Jadi begitu dikasih uang, yang terjadi adalah uang itu habis, tidak tahu dipergunakan untuk apa, tidak dipergunakan dengan bijak, pada akhirnya datang habis, dan itu tidak menjadi solusi untuk mengantas kemiskinan. Kemudian hal yang lain juga dilihat bahwa kalau diberikan uang, ya di sini dia mencatatkan bahwa kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri. Derma tidak akan mendorong manusia bantu diri, tetapi sebaliknya merendahkan martabat manusia yang menerima. Justru bila terus-terusan diberi bantuan kemudian tidak jelas arahnya seperti apa, justru itu mungkin merendahkan manusia sebagai, ya katakanlah hanya meminta, menerima saja tanpa mau bekerja. Nah, kemudian muncullah ide dari yang revision ini, dia mencetuskan credit union, bahwa untuk membentuk suatu atau mengangkat
martabat dari manusia itu sendiri, yang perlu dibentuk adalah kepercayaan. Di sini credit union mengartikan bahwa kredit itu dari kata creder, yaitu kepercayaan, percaya, sedangkan union itulah kumpulan. Jadi kumpulan kepercayaan yang dikumpulkan saling mempercayai antara sesama, antara mereka sendiri, dan kemudian dengan kepercayaan inilah dibentuk segala kegiatan termasuk mengumpulkan uang. Nah, kemudian disebutlah bahwa ini disingkat dengan CU, di mana CU ini mempunyai prinsip-prinsip, jadi asas swadaya. Jadi semua tabungan atau uang itu berasal dari anggota, dikumpulkan dari anggota, tidak dari yang lain. Kemudian diberikan pemahaman asas setia kawan. Jadi nanti setelah dikumpulkan itu dipinjamkan untuk kembali kepada kelompok tersebut. Kemudian pendidikan di sini juga sangat penting. Jadi pendidikan ini adalah membangun watak daripada anggota itu sendiri. Jadi setelah mendapatkan pinjaman itu dibentuk bahwa setelah dipinjam pinjaman itu diberikan juga tanggung jawab untuk mengembalikan. Digunakan untuk apa? Jadi yang dahulu itu tidak dilepaskan saja diberikan pinjaman, tetapi untuk apa penggunaan uang tersebut, dan diarahkan bahwa watak ini kalau pinjam harus dikembalikan, pengembaliannya pun sepakat dengan ada hasil imbal hasilnya. Jadi dengan demikian ada semacam pemicu dari diri seseorang untuk mengembalikan dan memberikan imbal hasil dari apa yang telah dipinjam. Diprakarsai oleh Revision Wali Kota, kemudian ini berkembang di Indonesia, masuk Indonesia di tahun 1960, dibawa oleh seorang pastor bernama Karim Albert SJ. Jadi beliau yang mengenalkan di Indonesia tahun 60-an. Dan itu memang berkembangnya memang dibanyakan di gereja, terusnya ke gereja-gereja Katolik. Kemudian hierarki, ini kita perlu mengetahui tentang CO. Hierarkinya memang sampai dunia, tetapi ini bukan berarti kita berkaitan langsung dengan dunia, tidak. Jadi rohnya dan semangatnya dengan dunia ini satu. Jadi bisa dikatakan bahwa gerakan CO ini satu gerakan ya, satu arah. Semua laporan, kemudian semua tingkah laku, kemudian hal-hal yang ada di CU ini semua ada pedomannya. Jadi memang kita ada tingkatan-tingkatannya. Dan di sini juga sesuai dengan ketingkatannya, dunianya ada di Amerika, kemudian setelah dunia kita ke tingkat Asia, karena kita di Indonesia, kita tingkat Asia. Kemudian ada di Indonesia sendiri, itu namanya Inkobdit ya, Induk Koperasi Kredit, kedudukannya di Jakarta. Kemudian mungkin bisa dikatakan Puskobditnya atau di provinsinya itu ada Puskobdit. Nah, Puskobdit ini menaungi ya mungkin kewilayahan Jawa Barat, dan kumpulan dari Puskop ini adalah primer. Primer ini adalah Pelangi Kasih salah satu contohnya, di mana anggota primer ini adalah anggota-anggota termasuk Bapak dan Ibu sekalian yang sekarang. Jadi yang maksud saya ingin menjelaskan di sini, primer ini kita di Bandung ini juga ada hampir bukan Bandung ya, kita ada kurang lebih 80 primer bergabung di Puskobdit. Puskobdit Jawa Barat yang berkedudukan di dekat Pahlawan ke atas, dan itu kumpulan-kumpulan dari Puskobdit. Nah, fungsinya itu salah satu adalah simpan pinjam juga. Jadi primer ini menabung di Puskobdit, semua menabung, bila ada kebutuhan di primer kita bisa pinjam ke Puskobdit, Puskobdit pinjam ke Inkobdit, seperti itu alur ininya, strukturnya. Tapi tidak bertanggung jawab langsung terhadap Puskobdit dan Inkobdit. Secara legalnya, hukumnya kita tetap berdiri sendiri. Kira-kira demikian, secara singkat mungkin bisa dikatakan bahwa memang koperasi ini adalah sekumpulan orang mempunyai kepentingan bersama, komitmen bersama untuk membangun sebuah wadah kerjasama untuk saling menolong dan memanfaatkan. Mungkin Bapak dan Ibu sering juga mendengar kata koperasi, mungkin ada tanda minusnya juga, mungkin ada plusnya juga. Ya, berharap dengan penjelasan dari kita, koperasi ini bisa membuka wawasan seperti apa koperasi yang sebenarnya dan harus bagaimana dijalankan.
Nah, di koperasi ini juga saya katakan tadi bagaimana menilai sebuah koperasi, tentunya koperasi ini harus punya organisasinya. Ya, jadi di kita ini organisasi koperasinya itu digerakkan pertama dengan prinsip otonom bahwa kita berdiri sendiri, dalam artian kitalah yang anggota-anggota inilah yang akan menggerakkan dari operasional koperasi ini sendiri. Tentunya anggota akan memberikan suaranya untuk pengurus dan pengawas, kemudian ada manajemen. Nah, inilah yang menggerakkan sebagai perwakilan dari anggota-anggota untuk menggerakkan koperasi ini. Kemudian yang hal yang kedua adalah sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan aspirasi yang bersama. Aspirasi ini kita sampaikan nanti pada saat RAT dan lain-lain, itu kita sampaikan sebagai anggota, sebagai pemilik dari koperasi. Ini lembaga ini dikendalikan oleh secara demokratis, jadi tidak ada intervensi dari lembaga lain atau orang-orang lain atau orang-orang tertentu atau satu orang, itu tidak. Jadi semuanya itu mempunyai hak dan suara. Kemudian kita masuk yang ini nilainya, ya rohnya ya. Nilai-nilai yang kita dibawakan di sini adalah menolong diri sendiri, bertanggung jawab secara pribadi, demokrasi, kesamaan, solidaritas, kepemilikan bersama, nilai-nilai etis, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama. Nah, ini memang rohnya dari yang koperasi seperti ini, terutama yang CU. Jadi kita harapkan ini bukannya sebagai simbol saja, bukannya sekedar omongan saja, tapi di dalam keseharian dan kita beraktivitas, kita ikut dalam keterlibatan dalam koperasi, tetap juga harus mengedepankan dan membawa nilai-nilai dari koperasi ini. Kemudian prinsip-prinsip tingkah laku dari koperasi, ini anggota sukarela dan terbuka, boleh masuk siapa saja dan keluar boleh juga dengan alasan yang silahkan diajukan. Kemudian diawasi oleh secara demokratis oleh anggota. Anggota juga berhak untuk menilai, memberikan kritikan dan masukan. Kemudian partisipasi ekonomi anggota di sini salah satunya adalah menabung, juga meminjam, kemudian ikut kegiatan-kegiatan. Otonomi dan keswadayaan bahwa kita anggota secara keseluruhan mempunyai keputusan sendiri dan kita swadaya untuk mengumpulkan dan menjalankan koperasi ini. Masuk kepada pendidikan, pelatihan dan informasi, kita di sini juga penekanan juga salah satunya seperti sekarang, ini juga termasuk dalam pendidikan koperasi yang tentunya sangat mutlak ya kita harus adakan, karena salah satu yang sering kita temui bahwa kalau kita masuk kepada koperasi biasanya persepsi tentang koperasi itu berbeda-beda. Nah, dari pemahaman-pemahaman ini semoga kita bisa saling memberikan informasi. Kita anggota juga mendapatkan pelatihan, dipersilakan. Jadi anggota juga harus mempunyai penambahan ilmu tentang koperasi. Kerjasama di antara koperasi, kita tidak sendiri seperti saya katakan tadi, ada primer-primer lain yang sesama CU. Dan CU ini di bawah dari Puskopdit saja. Di luar itu memang ada, dan kita juga tetap bekerjasama dengan koperasi termasuk dinas. Kemudian kepedulian terhadap komunitas, artinya kita komunitas di Gerakan Koperasi Kredit Indonesia juga ada, dan kita juga ikut serta di dalam pesertaan tersebut. Kemudian kita juga harus tahu juga perbedaan yang CU dan bank. Ini kita menyebutkan koperasi bahwa tentang kepemilikan, kalau di koperasi Anda sebagai pemilik dan pengguna jasanya. Kalau yang di bank itu pemilik perorangan atau beberapa orang. Kemudian hak suara di koperasi Anda mempunyai satu anggota, satu suara dan tidak dapat diwakilkan. Kalau kita di bank itu siapa pemilik dana terbesar atau saham itu yang mengendalikan. Kemudian tentang pembagian dividen atau bagi hasil, itu kalau di koperasi diberikan kepada semua anggota sesuai dengan tingkat partisipasinya. Partisipasi salah satunya mungkin tabungan anggota ada berapa, bukan tabungan ini bukan tabungan yang non saham ya, yang saham. Kemudian
Kalau kita bandingkan dengan bank, hanya kepada pemilik saham saja. Kalau kita menyamakan dengan saham, berarti yang punya saham atau punya uang yang terbesar ya akan mendapatkan dana yang terbesar. Kalau di koperasi, kita tingkat menabungnya ada berapa, kemudian meminjam ada berapa, nah itu ada porsi-porsi tertentu yang dibagikan kepada anggota. Itu dibagikan. Kemudian kita masuk kepada sejarah di koperasi ini. 98 kita mungkin masih ingat bahwa ada peristiwa krisis ekonomi di mana menjadi sulit situasi ekonomi pada saat itu. Kemudian hal yang sama juga saya ceritakan yang di awal tadi bahwa terjadi tanda kutip kemiskinan, kesulitan ekonomi, dan dari situlah dibentuk dari PSC Stasi Sukawarna di dekat pintu tol Pasteur lokasinya, itu dibentuk koperasi. Jadi memang awalnya itu adalah keprihatinan terhadap situasi sosial dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian ini cerita tentang sejarah juga ya, atas usulan Bapak FX Nuryadi tanggal 12 Juli 1999 itu dibentuk koperasi dengan nama Kopdit Sukawarna. Ya, ini awal dananya itu dana sosial dari Stasi Sukawarna. Nah, ini memang di tanggal 12 Juli ini menjadi hari kelahiran dari Kopdit Tenaga Kasih. Kepengurusan itu di awalnya diserahkan kepada yang muda, pada saat itu ditunjuk. Kemudian memang dari sampai 2002 tidak ada mengalami perkembangan. Ya di koperasi Kopdit Tenaga Kasih ini juga dulunya Kopdit Sukawarna tidak mulus langsung berjalan besar, tapi juga dimulai dengan ya hal-hal yang memprihatinkan juga. 2003 kemudian ditunjuk Pak Nuryadi, kemudian dengan Bapak Ali Stubi untuk membenahi koperasi yang pada saat itu namanya Kopdit Sukawarna. Nah berikutnya di tahun 2005 kita dipanggil oleh Pastor Sudarno OSC dari posisi stasi, yang lokasi stasi koperasi ini ditarik ke Pandu, Paroki Pandu atau Jalan Pandu, dan diberikan tempat di sana. Nah di situ pada situ ada susunan kepengurusannya, mungkin bisa dilihat yang berikut ini. Kemudian kita lanjut saja, kita tidak sebutkan satu-satu. Kemudian setelah 2005 kita ke Pandu, kemudian kita mengurus badan hukumnya, kita dapatkan di tanggal 6 Juni 2006 badan hukum. Kemudian tahun 2008 pertama kali diadakan pemilihan pengurus pengawas periode 2009 sampai 2011. Ini kenapa mulainya di 2008 ini, karena sebelum-sebelumnya itu tidak ada pemilihan pengurus pengawas. Setelah berjalan dan mulai bagus koperasi ini, makanya supaya kita menyesuaikan dengan peraturan dari Undang-Undang Koperasi, kita mengadakan pemilihan pengurus dan pengawas. Next berikutnya di 2010 Juni di Gereja Pandu juga kita menempati satu ruangan yang cukup representatif untuk kegiatan operasional dari koperasi. Cikal bakalnya dari berkembangnya itu dari sini, dengan mengangkat Pak Marsudi sebagai penanggung jawab pada saat itu. Kemudian di 2011 kita membeli kantor yang di Dakota yang seperti Bapak Ibu lihat sekarang ini, di sini lokasinya. Di 2011 diresmikan di 9 Juli. Kemudian 2011 bulan Agustus kita memakai layanan sistem online. Jadi ya mungkin sekarang sudah dinikmati. Jadi di mana saja sekarang pun TP ya Bapak Ibu kalau ngeprint dari buku anggota langsung real time. 2011 kemudian ada pemilihan pengurus untuk periode 2012 sampai 2014. Kemudian ini dilantik ini di depan anggota. Di 2019 ini juga terakhir adalah pengurus pemilihan pengawas. Susunan pengawasnya ada tercantum nanti di berikutnya. Berkaitan dengan struktur organisasi, ada pengurus dan pengawas. Di setiap koperasi ini harus ada. Bila Bapak dan Ibu masuk ke koperasi,
mestinya yang perlu juga hal ini yang ditanyakan, salah satunya adalah pengurus pengawasnya tuh siapa saja dan apa saja. Akan jauh lebih baik pada koperasi itu kalau sudah ada pengelola sendiri, dikatakan seperti ada manajer sendiri yang mengurusi untuk operasionalnya. Karena pengurus dan pengawas di koperasi ini secara undang-undang tidak harus bekerja tiap hari dan di kantor. Ini sewaktu-waktu, memang demikian sesuai dengan undang-undangnya. Yang bekerja yang banyak berhadapan dengan Bapak Ibu dan anggota, calon anggota itu adalah pengelolanya. Di sini adalah struktur organisasinya. Yang tertinggi adalah rapat anggota, di mana rapat anggota ini adalah Bapak Ibu sekalian yang anggota, yang sudah menjadi anggota dari Komunikasi. Semua. Kemudian di bawahnya ada Dewan Penasehat. Kita ada Dewan Penasehat, ada 1 orang. Karena kita memang berawal dan berdiri dari paroki atau dari gereja, maka otomatis dari Gereja Pandu, ketua kepala parokinya selalu menjadi Dewan Penasehat ex officio. Jadi tidak bekerja di koperasi, tetapi tetap diangkat sebagai Dewan Penasehat yang tidak harus berkantor di koperasi. Di sini juga di bawah dari rapat anggota ini ada pengurus dan ada pengawas. Pengurus ini ada 5. Bisa dilihat ininya jabatan-jabatannya, dan pengurus inilah sebagai pembuat kebijakan dan melaksanakan dari kebijakan tersebut. Kemudian pengawas adalah mengawasi dari kebijakan-kebijakan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan, apa yang membuat keputusan dari rapat anggota. Jadi Bapak dan Ibu bisa memberikan suaranya pada rapat anggota dan bisa menjalankan koperasi ini sesuai dengan apa yang menjadi keputusan di rapat anggota. Dan kebetulan di Pelangi ini kita sudah mempunyai pengelolaan tersendiri, jadi ada manajer, dan ini manajemen sendiri punya struktur organisasi tersendiri. Kemudian kita masuk ke periode struktur organisasi. Di sini ada pengawas, di sini ketua Ramona Kaban, ada sekretaris Hermawan Gunawan, anggota Simon Kleopas Sastro. Ini yang 2020 sampai 2024. Kemudian untuk pengurusnya itu ada ketua Ibu Helena Tri, kemudian wakil ketuanya Agustinus Priyo Mulyo, kemudian sekretaris Bapak Ahmad Tatang, kemudian Pak Evo Deis, kemudian Pak Yonis Arius Babe. Yang saya perlu sampaikan juga di sini tentang pengurus dan pengawas. Keputusan pengurus ataupun pengawas, terutama pengurus ini, itu adalah kolektif kolegial. Jadi bukan keputusan oleh ketua saja. Jadi keputusan di koperasi ini, pengurus itu memang ketuanya yang akan menyuarakan, tetapi kolektif kolegial itu harus disetujui minimal 2/3 dari pengurusnya. Minimal 3 orang menyetujui untuk melaksanakan keputusan. Kalau setuju semua, ya aklamasi boleh dilaksanakan. Kemudian kalau bisa ada terjadi perbedaan dissenting opinion, maka yang tetap menyuarakan itu adalah ketua, tapi secara tanggung jawab itu sama-sama. Jadi memang bukan di pengurus atau pengawas ketua yang sangat berhak, tidak, tapi ada porsi masing-masing, ada bagian masing-masing, dan ada tanggung jawab masing-masing juga secara kolektif. Ini yang perlu saya titipkan sampaikan. Oh ya, dan untuk sebagai Bapak Ibu kalau ingin menjadi pengurus atau pengawas itu ada prosesnya, harus sudah menjadi anggota, minimal juga ada 3 tahun. Sudah mengikuti pelatihan-pelatihan dasar, dan di kita juga sudah ada, lebih baik lagi kalau Bapak dan Ibu yang mau menjadi pengurus pengawas ikut magang di Pelangi Kasih. Jadi sebelum menjadi pengurus pengawas yang akan dipilih menjadi bakal calon, akan jauh lebih baik kalau Bapak Ibu magang di koperasi. Mengapa demikian prosesnya dan agak panjang? Jadi koperasi ini kita berharap bahwa kita samakan persepsi kita tentang koperasi, bagaimana pengelolaannya, dan pada saat pergantian pengurus pengawas itu tidak terjadi
yang pengurus baru menjadi menemukan hal-hal yang mengagetkan atau yang tidak disangka-sangka. Jadi dari awalnya sudah mengetahui apa dan seperti apa mengurus koperasi. Kira-kira demikian, Ibu Bapak Ibu sekalian. Ini kita masuk kepada manajemen yang saya katakan tadi, pengelola. Ini di pusat. Jadi manajer itu membawahi secara total keseluruhan. Jadi semua ada divisi keuangan, akuntansi, divisi pendidikan tata usaha, kemudian ada internal audit juga, divisi kredit dan legal officer, kemudian ada RCM dan lain-lain. Dan manajer juga membawahi kepala-kepala TP yang ada di kita. Itu sekarang sudah ada 4 TP. Ini struktur dari manajemen koperasi kredit pelayanan kasih. Kemudian ini adalah struktur dari kepala cabang TP, tempat pelayanan. Itu kalau Bapak dan Ibu nanti berkepentingan terhadap atau mempunyai urusan dengan tempat-tempat cabang kita, silahkan. Sekarang sudah ada 4 cabang. Sedikit tentang grafik perkembangan koperasi pelayanan kasih. Kita langsung masuk aja jumlah anggota. Terakhir itu sampai 2021 ya, sekarang itu ada sekitar 3.949 ya di terakhir di sini. Ini update terbaru. Jadi kita bukan mengambil data lama, tapi yang terbaru sampai di bulan Maret. Jadi ini berdasarkan laporan dari laporan bulan Maret. Ini juga termasuk perkembangan grafik jumlah anggota dan peminjam. Kalau Bapak dan Ibu lihat di 2021 itu ada 3.949 anggota, kemudian yang meminjam itu 2.900, kurang lebih hampir 70%-nya itu sudah melakukan pinjaman di kita. Kemudian adalah jumlah grafik simpanan saham anggota, itu di tahun 2020 kemudian 2021 anjlok sangat jauh. Memang pada saat ini memang banyak anggota yang keluar, jadi simpanan sahamnya juga banyak yang keluar, dan ini juga masih di bulan Maret laporannya, jadi bukan di bulan Desember. Kalau Desember mungkin nanti akan bertambah akan naik. Kemudian kita masuk sekilas tentang aset. Aset ini hanya saya mengatakan sampai 2021 ini di sekitar 100 miliar kurang lebih. Kemudian tentang perkembangan grafik SAU biaya dan pendapatan. Nah, di 2021 aja kita lihat di sini yang biru ini adalah pendapatan kita. Kemudian biayanya merah nih nggak begitu kelihatan. Kemudian SAU-nya sudah ada warna hijau. Kurang lebih demikian. Ini saya juga baca angkanya ada berapa. Ini jumlah simpanan non saham. Terjadi di 2021 terjadi penurunan. Jadi ini non saham ini anggota-anggota yang menyimpan yang bukan saham itu termasuk sibuhar, deposito, pendidikan, dan lain-lain yang ada rumah atau darurat. Nah, ini totalnya ini kalau dibandingkan dengan 2020 sangat jauh berkurang. Ini berkaitan dengan karena pandemi COVID-19 itu membuat kebutuhan anggota terhadap uang ini sangat mendesak. Jadi tabungan yang manapun diambil, jadi salah satunya dari koperasi juga ditarik tabungan-tabungan mereka. Kita masuk pada misi dan visi misi dan tujuan dari koperasi. Nah, visi kita itu terwujudnya lembaga pemberdayaan anggota melalui pelayanan usaha simpan pinjam yang dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel berdasarkan jati diri koperasi. Nah, saya menekankan di sinilah pemberdayaan anggota. Jadi koperasi ini bukan membuat anggota kesejahteraannya semakin menurun. Contohnya, kalaupun nanti anggota pinjam di koperasi, bukan berarti nanti setelah 5 tahun ke depan menjaminkan rumah tidak mampu bayar, rumah dijual. Itu salah satunya adalah menurunkan kesejahteraan. Di koperasi tidak demikian tujuannya. Jadi marilah sama-sama kita dalam hal pemberdayaan ini, bila ada anggota ingin sesuatu untuk kesejahteraannya, menabung silakan, meminjam juga silakan, dan diharapkan dengan peminjaman yang dilakukan ini
membuat anggota bukan tambah terpuruk, tapi memang menjadi tambah bagus, tambah baik, tambah besar usahanya, menambah kesejahteraan baik bagi anggota atau keluarga atau lingkungan sekitarnya. Jadi kita tidak berusaha untuk menekankan pinjam, anggota itu pinjam, tapi malah menjerumuskan kepada hutang yang jauh lebih besar lagi. Nah, ini diperlukan dari anggota juga persepsi yang sama, watak yang sama dari kita bahwa mari sama-sama kita membangun keuangan anggota secara terbuka, kemudian secara kemampuannya seperti apa, sehingga hasil yang didapatkan nanti anggota bertambah penghasilannya, menambah kesejahteraan, tapi tidak memberatkan anggota dan lembaga keuangan ini menjadi tetap hidup dan tetap berjalan dan tetap bisa melayani kepada anggota yang lain. Itu yang kita harapkan dari koperasi ini. Kemudian misinya ini ada beberapa, saya tidak sebutkan satu-satu. Ya intinya bahwa tadi pemberdayaan, jadi yang namanya di kredit CU itu kesejahteraannya itu jadi tumbuh bersama-sama. Jadi semuanya anggota bisa bertumbuh berkembang sesuai dengan kemampuan, kegiatan, usahanya, kerja kerasnya untuk meningkatkan kesejahteraannya masing-masing. Nah, intinya memang ke sana. Ini adalah misi-misinya dengan beberapa misi yang kita harapkan. Nah, kemudian kita masuk kepada moto dari dan slogan. Jadi koperasi ini dimulai dengan pendidikan, berkembang melalui pendidikan dan dikontrol oleh pendidikan. Sebagian besar gerak hidup koperasi bergantung pada pendidikan. Nah, saya dari 2005 saya masuk di koperasi ini dari 2005 ya, dan tentu saja dari saya sendiri memang sudah sangat banyak mendapatkan manfaat tentang pendidikan dan saya sendiri pelaku dari yang merasakan. Jadi melalui pendidikan kemudian diterapkan kembali kepada koperasi, berkembangnya pendidikan ini, berkembangnya anggota juga harus melalui dengan pendidikan. Paling tidak seperti yang sekarang adalah salah satu pendidikan untuk membuat persepsi yang sama tentang koperasi. Mari sama-sama koperasi ini bukan lembaga keuangan yang begitu nanti anggota pinjam terus istilahnya kabur, itu janganlah. Jadi yang kita harapkan ini koperasi ini kita sama-sama berkembang, sama-sama bertanggung jawab. Jangan sampai kita lalai dalam ikut menabung, ikut meminjam, ya, kewajiban dan haknya itu tetap harus seimbang. Yang kita harapkan salah satunya pendidikan demikian. Di samping juga bila ada anggota yang memang ingin pelatihan-pelatihan tertentu, yang kebetulan juga kita ada, Puskopdit juga ada, kita akan mengirimkan anggota yang ingin ikut pelatihan atau mengembangkan dirinya di dalam koperasi atau pelatihan tentang UMKM juga. Memang slogan kita adalah melayani dengan kasih. Kita masih ada waktu. Laporan keuangan selalu diupdate, jadi kita menggunakan aplikasi software namanya Puskopdit Online. Kita mengaplikasi kita ini real time, jadi dimanapun begitu dibuka, tiap hari kita selalu membuat keuangannya balance. Kemudian kita masuk rapat evaluasi. Jadi kegiatan dari kegiatan-kegiatan operasional ini memang tiap bulan ada rapat pengurus dan pengawas di sini. Kemudian tentunya tiap minggu hari Selasa kita ada rapat koordinasi pengurus dan pengawas. Itu wajib minimal 3 kali dan 1 kali laporan bulanan. Kalau sewaktu-waktu diperlukan untuk rapat urgent, kita bisa mengadakan rapat juga. Kemudian setiap 6 bulan sekali adalah untuk rapat evaluasi semesteran. Kemudian ada RAT juga. Kemudian pendidikan anggota, ini juga saya sampaikan secara sekilas. Anggota juga berhak untuk mendapatkan penyuluhan tentang keuangan, tata kelola koperasi kredit, kemudian spesialisasi juga. Jadi di kita ini kita fasilitasi anggota yang ingin ikut pendidikan pelatihan ada di Puskopdit tentang manajemen dasar koperasi kredit.
ada akuntansi juga, ada UMKM juga, ada pengawasan juga, ada pengurusan juga. Itu pelatihan-pelatihan yang bila anggota menginginkan ini, ya kita sangat senang untuk mengirimkan, untuk menambah wawasan kepada anggota sendiri. Jadi semakin banyak anggota yang mengerti tentang koperasi akan jauh semakin baik. Kemudian kita rapat anggota, ini selalu kita akan adakan tiap tahun, 1 tahun sekali, itu minimal. Kemudian kita tidak tiap tahun mengadakan, saya lewatin saja beberapa kegiatan-kegiatan dari koperasi. Koperasi juga dalam hal untuk meneruskan pinjaman anggota, itu ada penagihan dan survei, nanti ada di alur kerja yang jauh lebih detail. Ini prestasi dan penghargaan dari kita, ada beberapa koperasi dari Puskopdit, dari predikat dari Kemenkop juga pernah, ya nasional juga ada, Bandung juga ada, ya saya tidak saya percepat saja di ininya. Mungkin terlewat atau tidak, saya kayaknya tidak ada ya. Di sini juga saya sedikit lagi waktu untuk penekanan bahwa Koperasi Kredit Pelangi Kasih ini berdiri berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian. Jadi secara hukum kita sudah melengkapi itu semua. Jadi badan hukumnya ada, surat izin usaha untuk melakukan usaha pinjam simpan pinjam ada, kemudian kita juga sudah membayar pajak, kemudian kita juga anggaran dasar dan lain-lain juga ada. Dan penekanan terakhir saya adalah anggota, Bapak dan Ibu sebagai anggota diharapkan untuk mengetahui isi dari anggaran dasar. Salah satunya adalah apa dan hak dan kewajiban anggota pada saat koperasi itu dibubarkan. Dan bagaimana kondisi koperasi itu bisa dapat dibubarkan. Jadi Anda masuk sebagai anggota koperasi, tidak hanya untuk melakukan kegiatan simpan pinjam saja, tetapi secara hukum juga Bapak Ibu diharapkan untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya pada saat dibentuk dan dibubarkan dari koperasi ini sendiri. Jadi di kita ini diharapkan juga anggaran dasar ini Bapak Ibu diharapkan untuk mengetahui seluk-beluknya atau detail. Kalaupun tidak, mungkin satu saat kita bisa berdiskusi untuk bagaimana perkembangan dan hasil-hasilnya, kemudian apa posisi dari pengurus pengawas secara hukum di mata hukum, dan siapa yang mewakili dari koperasi ini pada saat terjadi perselisihan dengan anggota atau dengan pihak luar. Nah, di kita juga saya ada sedikit penekanan juga, kita juga mempunyai kerjasama dengan dinas koperasi juga, pelatihan dan sertifikasi juga. Dan sejarah koperasi ini sebenarnya cukup panjang dan banyak kegiatan dari kita. Mungkin sekilas ini bisa membuka wawasan Bapak dan Ibu untuk menjadi anggota koperasi, terlibat aktif dalam memberikan masukan dan kritikan. Kita berharap bahwa masukan dan kritikan Bapak Ibu sekalian dan sebagai anggota ini yang membangun kita untuk tetap membuat koperasi ini menjadi suatu bentuk kerjasama ekonomi dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya berharap bahwa Bapak anggota ini, Bapak Ibu bisa memanfaatkan dari simpan pinjam yang ada di kita, dan tentunya maju mundurnya ini juga bergantung kepada anggota. Ya, simpanan, pinjaman, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan bersama, termasuk partisipasi Bapak dan Ibu di dalam RAT, kehadiran Bapak Ibu di dalam RAT, kehadiran Bapak dan Ibu untuk memberikan kritikan, masukan, dan persetujuan di dalam RAT. Karena ini semuanya kita melaksanakan ini, persetujuan Bapak dan Ibu diharapkan aktif supaya laporan kita ini memang betul-betul disetujui oleh anggota dan real bahwa Bapak dan Ibu yang anggota inilah yang memberikan penilaian secara langsung. Baik, Ibu-Ibu sekalian, untuk sejarah dan visi misi ini saya cukupkan sampai di sini. Kami berharap
Bapak dan Ibu tidak puas juga. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silahkan ada sesi tanya jawab. Kami berharap partisipasi Bapak Ibu di dalam kegiatan koperasi ini sangat diharapkan. Terima kasih untuk mau bergabung kepada koperasi dan semoga persepsi tentang koperasi bisa membuka wawasan kita untuk menuju yang jauh lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada hostnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi pertama ini. Untuk sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ahmad Tatang, akan membawakan materi tentang literasi keuangan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tatang. Ini bergabung di Koperasi KSP Kopi Pelangi Kasih dari tahun 2008. Jadi kurang lebih sudah mau 13 tahun saya bergabung menjadi anggota Koperasi Pelangi Kasih ini. Kebetulan untuk saat ini saya dipercaya menjadi sekretaris di pengurus Koperasi Pelangi Kasih ini. Tadi Bapak dan Ibu sudah mendengar untuk sejarah dari Koperasi Pelangi Kasih. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan atau materi mengenai kecakapan keuangan. Pada sore ini saya tidak akan bercerita tentang bagaimana kita cara menghasilkan uang. Saya lebih tahu, mungkin Bapak dan Ibu lebih mahir atau lebih tahu bagaimana cara mendapatkan uang untuk masing-masing badan Ibu sendiri ya. Walaupun literasi keuangan juga mencakup hal itu, saya percaya kita semua mempunyai cara masing-masing untuk mendapatkan uang. Di sini saya hanya ingin bertujuan untuk men-sharingkan aja atau sedikit berbagi mengenai pengetahuan tentang cara mengelola uang. Ini Bapak Ibu di slide bisa dilihat itu apa sih kecakapan uang itu ya. Kecakapan uang adalah ini maaf, di slide sebelumnya Bapak Ibu, ini kita kan pada umumnya kita ingin hidup berbahagia ya. Itu tujuan kita semua, bahwa kita ingin mencapai kebahagiaan. Nah, di sini kita tergantung bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara kita. Nah, ini alhamdulillah Bapak dan Ibu salah satunya sudah dapat bergabung di koperasi ya. Ini Bapak dan Ibu sangat tepat, itu bagus dan pas untuk hadir untuk mengikuti acara ini, kita di dalam membahas untuk literasi keuangan ini. Ya, itu baik. Untuk slide selanjutnya.
Ini adanya. Kita dapat dulu Pak Ji. Ya, ini. Nah ini Bapak dan Ibu, di masyarakat kita Indonesia itu sangat rendah sekali mengenai literasi keuangannya di Asia Tenggara ini. Kita negara Indonesia ada di bawah Vietnam ya. Jadi masih kurang, yang tertinggi yaitu di Singapura dengan persentase 88%, kemudian Malaysia 73%, kemudian Vietnam 50% itu. Nah Indonesia ini 43% ya. Jadi masih sangat rendah dibandingkan di negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini. Lanjut. Nah ini Bapak dan Ibu, bagaimana untuk peran dari koperasi ya ini. Nah ini mungkin ada yang bertanya nih, mengapa kita perlu memberikan pendidikan tentang literasi keuangan? Yang ada yang bertanya, koperasi bank kasih kan hanya usahanya simpan pinjam, berarti hanya tentang sebagian saja yang jadi urusannya. Jawabnya tidak, Bapak dan Ibu. Koperasi bank kasih betul bergerak di simpan pinjam saja, tapi Bapak dan Ibu, koperasi pelangi kasih sendiri tidak hanya fokus pada kegiatan simpan pinjam, tetapi juga mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan pengetahuan agar anggota bisa mengontrol penggunaan uang, bisa mandiri secara finansial, dan bisa merencanakan pencapaian keuangan lewat produk simpanan dan pinjaman yang ada dalam koperasi. Secara sederhana, agar setiap anggota koperasi pelangi kasih diharapkan melek keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara lembaga dengan anggota, terutama keterbukaan dan kejujuran soal kondisi keuangan. Terutama kalau pinjaman, sehingga bisa diatur untuk direncanakan beberapa besar yang boleh dipinjamkan, sehingga tidak membebani Bapak dan Ibu, juga membebani koperasi sendiri, karena uang yang dipinjamkan adalah uang anggota koperasi itu sendiri. Jadi pada intinya semuanya perlu direncanakan dalam hidup kita. Nanti kita bisa melihat siklus hidup kita yang pastinya juga menyangkut perjalanan keuangan kita. Namun sebelumnya mari kita saksikan video sebagai berikut ya, Bapak Ibu, mohon disimak video berikut. Ini bisa ditampilkan Pak Haji untuk videonya. Robert T. Kiyosaki, Secret to be Rich Tips bersama Tung Desem Waringin. Tips pertama, kekayaan adalah sama dengan kemampuan untuk terus bertahan hidup dengan gaya hidup yang ada tanpa harus bekerja. Gallup Internasional melakukan penelitian bahwa rata-rata eksekutif di ibu kota di Asia hanya mampu bertahan 90 hari dengan gaya hidup yang ada apabila besok dia berhenti bekerja. Setelah itu mereka harus memulai menjual asetnya atau terus berhutang. Kaya adalah relatif. Sebagian orang merasa kaya ketika mempunyai uang 10 juta rupiah. Sebagian orang merasa tidak kaya walaupun sudah memiliki uang 10 miliar. Menurut majalah Forbes, kaya adalah orang yang mempunyai penghasilan 1 juta US ke atas per tahunnya. Sedangkan menurut Robert T. Kiyosaki yang mengutip dari gurunya Buckminster Fuller, bahwa kaya adalah bukan berapa besar aktif income Anda, melainkan kaya adalah apabila pasif income Anda lebih besar dari biaya hidup. Yang dimaksud passive income di sini adalah uang yang masuk terus tanpa harus kita bekerja. Sebagai perbandingan, saya sampaikan Mike Tyson. Pernah dengar Mike Tyson? Mike Tyson seumur hidupnya menghasilkan 312 juta US. Tapi hari ini baru umur 40 tahun, Mike Tyson dinyatakan bangkrut
dan masih berhutang 35 juta US dollar. Maka sebetulnya Mike Tyson bukan termasuk orang kaya. Termasuk juga orang-orang yang tidak kaya adalah dalam kategori ini adalah orang yang mempunyai penghasilan 1 juta US, namun pengeluarannya adalah 1,2 juta US per tahun. Jadi pertanyaan penting kali ini adalah, bila besok Anda berhenti kerja, berapa lama Anda dapat bertahan hidup dengan gaya hidup Anda yang sekarang, tanpa harus menjual aset-aset Anda? Maksudnya, apabila Anda hari ini naik BMW, ya Anda begitu berhenti kerja, Anda tetap naik BMW, bukan terus ganti sepeda mini. Pertanyaan penting yang kedua adalah, bagaimana kita bisa hidup kaya? Menurut versi Robert Kiyosaki, yaitu yang di mana passive income kita lebih besar dari biaya hidup kita. Jadi menurut Robert Kiyosaki adalah kaya adalah bagaimana menciptakan passive income lebih besar dari biaya hidup. Cara membuat passive income adalah yaitu membuat royalti dari hak cipta kita. Mungkin mengarang buku, mungkin kita menyanyi. Kalau kita tidak penyanyi ataupun bukan pengarang buku, kita bisa juga mendapatkan passive income dari rumah yang disewakan atau rumah yang dikos-koskan. Saham-saham yang menghasilkan dividen, reksadana, hasil bunga deposito Anda, usaha-usaha atau bisnis yang menghasilkan tanpa harus kita tungguin, dan lain-lain. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat. Baik, kepada Ibu, itu mungkin tadi video yang saya tampilkan. Ini pada intinya kita harus berpandai-pandailah untuk merencanakan keuangan kita sendiri. Selanjutnya ini ada di slide Ibu adalah tahap kehidupan manusia ya, kepada Ibu, kita semua. Sini ada masa kanak-kanak. Ini masa kanak-kanak adalah masa bermain waktu kecil kita yang sangat indah dulu. Dulu waktu saya di kampung, kalau permainan itu dibuat dari hasil alam, ya buat mobil-mobilan dari kayu, ya buat tembak-tembakan ya bisa dari pelepah pisang, atau bisa berlari-lari melompat ke hati, bermain berenang ke sana sini. Nah, ini untuk saat ini untuk anak-anak sekarang, Bapak dan Ibu, permainannya hanya cukup dengan jari saja ya. Kita di gadget masing-masing, kita bisa menyaksikan anak-anak kita bermain game ya, apalagi game online. Itu cukup harganya tidak murah, Bapak dan Ibu, untuk masa anak-anak sekarang ini. Kemudian masa sekolah ya. Ya, Bapak dan Ibu, masa sekolah adalah masa kebutuhan sangat banyak. Ya, antara lain buku. Di orang tua sering mengeluh karena buku pegangan itu bisa dikatakan bisa ganti setiap tahun ya. Itu tergantung dari Menteri Pendidikannya. Langsung diganti, setahun ganti. Belum lagi beli kebutuhan seragam, uang sekolah juga ini untuk uang kuliah, kayak piknik dan lain-lainnya. Ini orang tua ya, saya sendiri di masa pandemi ini sering dipusingkan ya dengan apalagi sekarang sistem belajar online ya, kita perlukan untuk kuota yang cukup banyak ya. Ini cukup menguras dompet juga ini. Kemudian untuk selanjutnya itu meniti karir ya. Ini perlu uang atau mobilisasi ke sana ke sini untuk kita wawancara atau interview ya, ini untuk meniti karir kita ke arah mana. Selanjutnya untuk kerja sosial, kita bekerja untuk mendapatkan uang, kita bekerja, ada yang ya macam-macam lah pekerjaannya itu, ada yang guru, ada yang bertani, dan semua itu kita kerjakan ya. Kemudian selanjutnya kita mempunyai pasangan hidup ya, atau menikah. Ini juga menikah juga tidak, kita pasti perlu uang yang cukup banyak. Nah, untuk masa hajatan ya, untuk hantaran hajatan, apalagi kalau kita mendapatkan pasangan yang status sosialnya tinggi, yaitu siap-siap aja kita untuk ya istilahnya pesta di gedung yang dengan daya tampung yang cukup besar. Itu kita pastilah memerlukan uang yang banyak.
Selanjutnya kita menjadi orang tua, yaitu ya setelah menikah mungkin Tuhan berkehendak kita mempunyai anak ya, keluarga kecil. Nah, ini kita yang tadinya berdua sama istri sekarang udah bertambah. Anggota keluarga ada anak mungkin 1, 2, 3 orang anak. Nah gitu kita mungkin tidak mungkin aja menumpang terus di orang tua atau di mertua ya. Ya itu kita berpikir harus bagaimana nih kita harus mempunyai rumah. Ya itu merupakan idaman kita semua mempunyai rumah. Itu kita harus coba kita realisasikan ya. Kemudian jadi berbisnis. Ya, ini setelah bekerja cukup lama perlu dipikirkan untuk membuka usaha sendiri karena mungkin gaji sudah tidak cukup lagi dengan beban 3 orang anak dengan gaji yang tadinya 1 istri, sekarang kita bertambah beban dengan anak, jadi sudah tidak cukup lagi gajinya. Ya, kita tidak cukup untuk bersaing dengan tuntutan kerja dengan pegawai yang bersifatnya fresh grade ya, apalagi merasa tidak nyaman karena diperintah atasan ya. Kemudian tahap berikutnya kita memasuki ini masa pensiun. Setelah bekerja sekian lama 50-60 tahun kita memasuki masa pensiun. Nah, ini perlu dipersiapkan masa pensiun agar tidak membebani anak. Juga persiapan untuk bagi-bagi warisan ya. Karena anak-anak zaman sekarang sering menuntut warisan dari orang tuanya. Jadi kita harus berpikir nanti di masa tua jangan sampai meminta-minta kepada anak kita untuk kebutuhan kita makan sehari-hari. Kalau bisa kita persiapkan dari masa muda untuk kita bakal di hari tua, ya di hari pensiun ini. Terus kemudian berikutnya itu strategi membangun kekayaan. Bapak dan Ibu di sini ada 4 strategi ya, 4 cara itu. Mungkin yang pertama ini teliti dan pahami nilai kekayaan bersih pribadi. Ya ini ya. Di sini maksudnya kita coba mendata gitu. Kita punya apa yang kita sudah punyai itu baik kekayaan bersih kita itu baik properti, rekening di bank kita, terus nilai kendaraan, surat berharga dan lain-lain itu setelah dikurangi kewajiban seperti pajak, cicilan, utang dan yang lain-lainnya. Yang kedua cara kedua itu kita mulai disiplin menyisihkan pendapatan sebagai tabungan. Jadi menabung tidak boleh diartikan menyimpan uang sisa. Jadi jangan nantilah kalau nabung itu nunggu uang sisa baru kita bisa menabung. Ini maksudnya pendapatan atau gaji setelah dipakai untuk keperluan lainnya dan sisanya baru disimpan atau ditabung. Nah ini itu yang kurang tepat ya. Jadi menabung yang benar adalah menyisihkan sebagian uang dari pendapatan untuk digunakan kelak dan dijadikan pegangan atau dana cadangan atau modal. Artinya setelah menerima gaji atau bayaran ataupun namanya, sisihkanlah kita minimal 10% dan maksimal 30-40% untuk ditabung. Sisanya silahkan Bapak dan Ibu dipakai untuk keperluan sehari-hari. Menabung juga harus terjadwal dan jumlah yang tetap untuk tujuan produktif, artinya mengumpulkan modal sendiri untuk suatu investasi dalam usaha yang produktif. Yang ketiganya itu investasi dan mencari peluang usaha. Bapak dan Ibu ini cobalah berinvestasi atau ya seperti membeli sekarang emas, tanah, atau properti yang lain. Sekarang mumpung lagi pandemi, lagi pada turun, yaitu beli kos-kosan atau yang lainnya yang sangat banyak ditawarkan pada saat ini. Jadi kita intinya untuk investasi untuk jangka panjang ya ini
sebagai tadi di bekal nanti kita di pensiun kita nanti. Ya, keempat yaitu ada cara pinjam atau kredit ya. Nah ini kalau mau pinjam ya kita harus pinjamlah, karena Bapak dan Ibu sekarang menjadi anggota koperasi, kita pinjamlah kepada koperasi. Karena kalau bedanya dengan kita pinjam ke bank, kalau pinjam ke bank kita tidak dapat dividennya atau SHU-nya. Kalau pinjam ke koperasi nanti di akhir tahun Bapak dan Ibu akan mendapatkan beras jasa berupa pinjamannya. Jadi kebetulan sangat tepat Bapak dan Ibu untuk bergabung di koperasi. Kalaupun nanti perlu dana, silahkan mengajukan ke koperasi. Selanjutnya ini mungkin pantangan untuk berhutang ya ini Bapak dan Ibu. Ini adalah utang untuk memenuhi keinginan ya. Ini kita tahu kalau keinginan itu sifatnya tidak terbatas. Terus aja kalau keinginan itu sudah punya motor 1, ingin motor 2, sudah punya HP 5, ingin beli lagi HP yang baru ya. Atau seterusnya. Jadi kalau ibarat kita minum air laut, jadi terus aja merasa haus. Ini keinginan itu seperti itu. Jadi kita terus aja dikejar-kejar oleh keinginan itu. Kalau kita berhutang hanya untuk memenuhi keinginan itu ya tidak bagus ya. Ini Bapak dan Ibu hindari aja untuk utang untuk memenuhi keinginan kita. Yang kedua ada utang untuk keperluan darurat. Ini utang jenis ini juga tidak dianjurkan atau sebaiknya dihindari karena utang ini diajukan tanpa memiliki perencanaan apa-apa. Ini belum memutuskan jumlah plafon masa tenor, juga tidak mempertimbangkan secara matang sehingga kita akan kesusahan sendiri sebelum mengajukan utang. Sebaiknya kita memikirkan baik-baik berapa jumlah plafon yang dibutuhkan, dan untuk menghindari bunga yang terlalu banyak, pilihlah tenor atau waktu yang pendek. Karena kalau semakin lama, ya tadi nanti bunganya juga semakin besar. Itu untuk simpanan darurat, pinjaman darurat itu tolong dihindari juga. Berikutnya ini utang untuk membayar utang sebelumnya. Ini yang saya rasakan Bapak Ibu. Sebelum saya bergabung di koperasi, inilah yang saya alami waktu itu di tahun 2006 ya, sebelum saya masuk koperasi. Saya terus terang terlilit dengan banyak sekali utang. Saya sering pinjam untuk bayar utang lagi. Jadi utang saya semakin besar, semakin membengkak. Istilahnya pinjam utang untuk tutup jurang ya. Jadi tidak ada habisnya. Nah, ini saya bersyukur sekali tahu ada koperasi. Alhamdulillah sekarang saya sudah utang sudah ya bisa sedikit lagi utang, tapi masih ada lebih sedikit, nggak kayak sebelumnya pusing dengan karena utang untuk membayar utang lagi. Itu sampai kapan itu? Kadang pinjaman tidak hanya 1 orang, ada ke 5 orang atau 4 orang saya pinjam, ya itu yang ini nagih, yang itu nagih, jadinya pusing sendiri ya ini. Kemudian ini untuk selanjutnya itu utang untuk konsumtif Bapak dan Ibu. Ini utang jenis ini akan memberikan dampak yang buruk juga ya. Nah ini yang bersifat menyusahkan. Hal ini disebabkan karena utang ini ditujukan untuk memenuhi nafsu duniawi ya. Ini keegoisan diri tanpa memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan ya. Nafsunya seperti ini, contohnya kita ingin liburan atau belanja berpoya-poya dan lain-lainnya yang mengeluarkan banyak biaya. Nah, kita tentu saja akan kesusahan untuk melunasi utang jenis ini
karena pengeluaran yang banyak dan penghasilan tidak cukup. Nah, karena itu hindarilah utang ini sebisa mungkin. Kalau sudah terlanjur, yaitu mungkin carilah pekerjaan tambahan agar bisa melunasinya. Utang yang baik adalah utang untuk menambah aset kepada Ibu. Jadi jangan utang yang menjadi beban kita. Tapi kalau kita pinjam dengan tujuannya menambah aset, beli tanah, beli rumah, beli yang lainnya itu yang sifatnya menambah income kita, itu yang dianjurkan. Apalagi utang untuk berusaha, itu koperasi sangat mendukung sekali Badan Ibu. Kalau Badan Ibu mengajukan untuk utang pinjam ke koperasi dengan tujuan menambah usahanya, membuka usaha yang baru, mengembangkan saja sudah ada, misalnya membuka cabang di tempat lain, yaitu koperasi sangat mendukung sekali untuk pinjaman yang seperti ini, ya, yang sifatnya produktif kepada Ibu. Jadi selanjutnya ini ada kaidah manajemen keuangan Anda, ya. Ini terus. Nah, ini tetapkan tujuan Anda. Ya, ini tujuan kita merencanakan keuangan kita untuk apa, Bapak Ibu? Misalnya kita mau menyekolahkan putra-putri kita sudah harus mempersiapkan dari sekarang berapa jumlah uang yang dibutuhkan. Ini pengalaman saya anak sudah mau kuliah, nah ini saya kebingungan sekarang itu dengan biayanya. Nah, beruntung saya ada koperasi ini, ya, tapi itu kalau kurang baik, Bapak Ibu, alangkah baiknya untuk itu kita dipersiapkan dari awal, ya. Mungkin dari anak masih kecil, ya kita siapkan tabungannya untuk biaya pendidikan dia, ya. Kalau bisa dari begitu lahir kita buka tabungan untuk atas nama dia. Nah di sini di koperasi juga ada tabungan semacam itu yang namanya simpanan Sidandik, Bapak Ibu. Itu simpanan dana pendidikan yang itu tujuannya untuk biaya nanti pendidikan anak-anak kita persiapkan dari sekarang untuk biaya pendidikannya. Kemudian untuk hidup dalam batas kemampuan Anda, yaitu Bapak dan Ibu, kata orang itu jodoh, ya, baik jodoh, rezeki dan maut kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan, ya. Jadi rezeki orang itu masing-masing juga berbeda. Jadi kita tidak usah mengiri atau gimana ke orang lain, karena kita udah ada bagiannya. Rezeki orang berbeda-beda, jadi tolong mungkin itu kita bisa hidup terbatas lah dengan kemampuan kita. Jangan melihat orang lain di atas kita yang tidak mungkin kita mengikutinya. Jadi kita syukuri apa yang kita punya, tidak mengakui atau menjadi seperti orang yang punya sebakul. Jadi artinya tidak besar pasak daripada tiang, ya, tidak besar pengeluaran daripada pendapatan. Kemudian berikutnya itu segera lunasi utang Anda. Ini utang seringkali dianggap sebagai pemutus silaturahmi. Ya, tidak banyak sekali teman dengan teman jadi ribut, tidak akur gara-gara utang. Yang tadinya bersahabat karena dia pinjam, mungkin karena sianya itu tidak bayar, jadi putus silaturahminya. Itu maka alangkah baiknya untuk menjaga hubungan baik kita, setelah itu berhutang segeralah kita untuk segera membayarnya. Jangan sampai pertemanan yang baik jadi hancur gara-gara kita punya utang ke beliau dan tidak membayarnya, ya. Selanjutnya, jaga riwayat utang tetap bersih. Ini baik untuk memudahkan kita untuk bisa berutang kembali. Jadi kalau ke koperasi, kalau kita pinjaman pertama lancar, ya, nah itu nanti di pinjaman berikutnya sebagai pertimbangan kita, ya, di panditanya yang baik,
ya, karena kita mengembalikannya juga tepat waktu dan tepat nominal ya. Jadi lancar. Tapi kalau kita nanti mengajukan lagi, itu pasti tidak akan dipersulit ya Bapak dan Ibu dengan riwayat utang kita yang tetap baik. Berikutnya itu buat pengeluaran yang rasional ya. Pengeluaran tidak boleh terlalu kaku dan tidak memperhatikan atau memperhitungkan segala kemungkinan perubahan ya. Jadi kita bikin rencana pengeluaran yang disesuaikan dengan pendapatan kita. Jadi jangan sampai tadi besar pasak daripada yang. Kemudian pahami biaya kesempatan, Bapak Ibu. Peluang adalah biaya dikeluarkan seorang atau institusi ketika sesuatu peluang dan mengabaikan peluang yang lain. Ya, ini misalnya Bapak Ibu sekolah S2 bekerja, nah ini kalau bekerja dapat gaji 3 juta. Nah ini kalau setahun 3 juta dikali 24 bulan itu ini sekitar 72 juta. Nah kalau Bapak Ibu memilih untuk sekolah tidak bekerja, itu peluangnya bisa hilang 70 juta tersebut bisa hilang. Ya. Kemudian pahami nilai waktu uang ya. Ini konsep menghitung nilai uang yang berkaitan dengan waktu. Ini konsep ini dilakukan karena nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang yang akan datang. Ya, misalnya kita dikasih 2 pilihan, mau dikasih uang 1.000 sekarang atau 1.000 di tahun depan. Nah, kita pilih mana itu? Nah, ini kalau sebaiknya kita putuskan memilih uang di sekarang 1.000 karena nanti kalau nilainya 1.000 tahun depan sudah nilainya sudah berkurang lagi ya, tidak berguna gitu, kurang berguna ya. Jadi sekarang itu 1.000 masih gede nilainya, di tahun depan sudah turun untuk nilainya. Kemudian pahami efek pelipat gandaan uang. Ini untuk ini peningkatan akhir yang lebih besar dalam total jumlah uang beredar. Contoh pelipat gandaan uang yang instan atau yang salah. Itu kita sering melihat ya di berita-berita ada orang yang ingin kayak cepat atau mendadak pergi ke dukun untuk istilahnya menggandakan uang, akhirnya ya kita tertipu yaitu. Ya, karena kita ingin secara instan untuk melipat gandakan uang itu. Ya, berikutnya kita ambil resiko yang tepat. Nah ini berani mengambil resiko Bapak Ibu. Contoh ini teman saya ya sesama kerja di perusahaan swasta. Itu beliau pada tahun 2010 kemarin memutuskan untuk keluar dari pekerjaan karena sambil bekerja beliau merintis usaha buka warung. Nah setelah dihitung-hitung sama beliau itu ternyata penghasilan dari warung lebih menjanjikan daripada yang dikerjakan sekarang. Akhirnya beliau dengan apa istilahnya mengambil risiko memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan fokus di usaha warungnya. Waktu kemarin saya sempat main ke tempat beliau, usahanya lebih berkembang lagi karena fokus di usaha tersebut dan dia mau mengambil resiko. Kemudian ini selanjutnya menabung ya Bapak Ibu. Ini kembali lagi kita disarankan untuk menabung dan menabung. Istilahnya kita harus rajin-rajinlah menabung. Menabung tidak harus banyak-banyak, walaupun sedikit-sedikit, tapi lama-lama kalau dikumpulkan, kalau kita tekun dan rutin terus secara kontinu, insya Allah untuk tabungan kita akan semakin besar dan dapat bermanfaat bagi kita dan keluarga.
Berikutnya berinvestasi dengan pandangan baru. Ini investasi adalah suatu aktivitas dalam menempatkan dana pada suatu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan atau meningkatkan nilai suatu investasi. Itu yang tadi itu untuk pensiun tadi kita siapkan dari sekarang investasi kita ya bisa berupa beli properti, beli emas, tanah dan yang lainnya. Itu sifatnya kita untuk jangka panjang. Yang terakhir kita variasikan investasi dan kekayaan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mungkin hanya menyimpan di bank, coba kita bervariasi boleh banyak lagi, mungkin bisa berupa deposito, saham obligasi, bahkan reksadana, properti dan yang lainnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Sebelum itu ada video dulu tadi. Baik, kepada Ibu, sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti IHT pada hari ini. Di sini mohon maaf, saya bukan berarti saya menggurui pada Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu untuk hal mengelola keuangan lebih pintar dari saya, lebih menguasai. Tapi di sini saya hanya sedikit membagi pengetahuan saya tentang cara mengelola keuangan. Ini mudah-mudahan dengan Bapak dan Ibu bergabung di koperasi ini, tujuan kita sama, satu persepsi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Ya, jadi koperasi hadir di tengah Bapak dan Ibu ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dari saya di tempat sekian, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya karena keterbatasan keilmuan saya akhiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Untuk sesi kedua sudah selesai. Sesi yang terakhir, sesi ketiga tentang alur manajemen akan dibawakan oleh Pak Nicholas. Waktu tempat dipersilakan. Baik, selamat sore untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Nicholas, sudah menjadi anggota koperasi sejak tahun 2013. Artinya sudah sekitar 9 tahunan lah. Bapak Ibu, sore hari ini akan kita bahas mengenai anggaran dasar, standar operasional prosedur, dan alur kerja koperasi. Jadi sambil Bapak Ibu menunggu, nanti diingat-ingat Pak, nanti karena di akhir acara nanti akan diberikan pertanyaan untuk Bapak Ibu untuk mendapatkan satu door prize untuk Bapak Ibu. Jadi mohon sambil mendengar, Ibu sambil hafal-hafal, barangkali siapa tahu nanti di akhir acara nanti Bapak Ibu ditanya dan bersempatan untuk mendapatkan door prize. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kita akan bahas mengenai anggaran dasar dan peraturan khusus dulu. Nah, mengenai anggaran dasar ini Bapak Ibu, anggaran dasar ini adalah anggaran dasar rumah tangga dan peraturan khusus koperasi, adalah bentuk kesepakatan atau perikatan konsensus yang memuat berbagai aturan dalam kegiatan tata kelola. Artinya kegiatan koperasi ini diatur sedemikian rupa dan yang jelas itu mengacu kepada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 92.
Artinya segala ketentuan diatur di dalam koperasi tidak boleh keluar dari undang-undang tersebut. Nah, aturannya seperti apa kira-kira kita lihat di slide berikutnya. Salah satunya adalah mengenai wilayah kerja. Masalah wilayah kerja ini memang sudah diatur di anggaran dasar seperti untuk wilayah ya Jawa Barat tentunya, terus WNI, cakap hukum, hidup surplus dan produktif, masyarakat umum, menaati anggaran dasar dan peraturan khusus, melunasi simpanan wajib bulanan. Dan itu Bapak Ibu sudah lakukan di awal, karena Bapak Ibu karena sudah bergabung di Koperasi Pelangi Kasih, dan untuk kedepannya akan seperti itu Bapak Ibu. Untuk berikut mengenai modal koperasi. Modal koperasi dari mana sih Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah lakukan di awal seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan swadaya, wajib swadaya. Nah itu Bapak Ibu sudah lakukan di awal. Nah itu nanti akan berlanjut setelah sekian lama nanti ke depan Bapak Ibu menjadi anggota dan itu akan terus berlanjut. Seperti simpanan wajib, itu wajib dilakukan. Baik Bapak Ibu memiliki pinjaman atau tidak memiliki pinjaman itu dilakukan. Dan untuk modal ini itu yang menentukan Bapak sebagai pemilik koperasi juga, pemilik dan sekaligus pengguna jasa. Terus sebagai modal penyertaan dan pinjaman. Aturan berikut mengenai rapat anggota. Nah, rapat anggota ini kalau ada Bapak Ibu yang misalnya belum tahu, simpelnya begini Bapak Ibu. Setiap koperasi yang baik, koperasi yang sesuai dengan aturan pemerintah itu harus ada rapat anggota. Nah, kalau misalnya rapat anggota nggak ada, berarti itu koperasi dipertanyakan statusnya. Nah, apa yang dilakukan di rapat anggota? Rapat anggota ini adalah forum tertingginya koperasi resmi ya Bu ya. Nah, di sana akan dibahas beberapa materi, misalnya memilih atau melantik pengurus dan pengawas yang terpilih. Nah, ini di sana forumnya. Terus penentukan kebijakan koperasi. Berikut pembagian hasil usaha, laporan pertanggungjawaban, dan itu dihadiri beberapa anggota atau seluruh anggota. Nah, itu forumnya dilakukan di sana, tergantung termasuk pemutusan beberapa bunga yang harus diberikan koperasi, dan itu di forumnya ada di sana. Nah, ini sesuai dengan ketentuan pemerintah, memang disarankan supaya koperasi kita ini melakukan rapat anggota via online, dan kebetulan Bapak Ibu koperasi kita ini memang sudah melakukan itu sejak tahun 2017 kurang lebih. Nah, itu sudah dijalankan secara online dan kita bersyukur di tahun ini di bulan Februari kemarin itu sudah dilakukan juga via Zoom dan alhamdulillah puji Tuhan berjalan dengan baik. Nah, itu memang sangat efisien dan sangat efektif. Berikut mengenai kewajiban anggota. Untuk kewajiban anggota, yang pertama mematuhi anggaran dasar. Itu pasti Bapak Ibu, karena ini aturan dari lembaga. Bapak Ibu bergerak atau melakukan apapun harus sesuai dengan aturan Koperasi Pelangi Kasih. Nah, yang berikut menghadiri rapat anggota. Terus mengawasi pengelolaan koperasi. Nah, di sini Bapak Ibu berhak untuk mengawasi kalau misalnya ada sesuatu yang salah dengan koperasi, Bapak Ibu punya hak untuk mengkritik atau asal kritik yang membangun Bapak Ibu ya, mengkritik untuk memperbaiki koperasi kita agar kedepannya lebih baik. Dan berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Bila mana misalnya Bapak Ibu, Pak saya ingin nih mau ikut rapat yang diadakan koperasi, boleh nggak? Boleh, itu boleh sekali Bapak Ibu, boleh. Tinggal Bapak Ibu datang ke kantor kami terdekat, boleh daftarkan di sana atau boleh ditanya di sana, nanti dijelaskan oleh teman-teman. Nah, berikut mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian, itu wajib ya Bu ya. Bapak Ibu udah pinjam dan wajib mengembalikan. Berikut apa sih haknya anggota? Yang pertama, menghadiri rapat anggota tahunan dan menyatakan pendapat di sana.
atau ikut memberikan suara di sana di rapat anggota. Mendapatkan pelayanan dari koperasi. Nah ini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ke kantor koperasi, ada pelayanan yang kurang puas dari kami, Bapak Ibu boleh kritik, boleh ditegur, kami siap, dan di sana ada kotak saran, Bapak Ibu boleh simpan di sana. Apabila ada pelayanan kami yang kurang baik, nah itu Bapak Ibu boleh disarankan di sana agar lebih baik ke depannya gitu. Terus memilih dan atau dipilih menjadi pengurus dan pengawas. Nah, Bapak Ibu juga berhak untuk memilih pengurus, menentukan pemilih pengurus dan pengawas apabila sudah habis masa periodenya, karena masa periode pengurus pengawas kita hanya sampai dengan 5 tahun. Dan dipilih artinya kalau misalnya Bapak Ibu memenuhi kualifikasi untuk menjadi pengurus ataupun pengawas, dan Bapak Ibu punya hak untuk maju dan berhak untuk dipilih. Kalau misalnya sesuai, ya Bapak Ibu boleh mengajukan itu. Dan yang terakhir, mendapatkan bagian dari SAU. Itu pasti kalau misalnya Bapak Ibu partisipasi ke koperasinya bagus, menabungnya rajin, minjamnya juga, pembayarannya lancar, yang jelas Bapak Ibu pasti mendapatkan SAU. Itu kita sudah lakukan tiap tahun sampai dengan tahun ini. Kita lewat yang pengurus. Nah, berikut kita ke alur dan mekanisme kerja KSP Kopdit Planifikasi. Nah, ini sesuai dengan yang SOM yang terbaru Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu, Pak, saya mau nanya, misalnya mau daftar menjadi anggota. Nah, kalau sekarang kan Bapak Ibu sudah menjadi anggota, otomatis Bapak Ibu sudah melakukan itu. Dan ini kalau misalnya Bapak Ibu punya rekan atau punya saudara atau punya teman di luar sana yang ingin bergabung menjadi koperasi planifikasi, nah Bapak Ibu boleh datang ke kantor kita yang terdekat. Nah, di sana Bapak Ibu bisa mengisi formulir untuk daftar sebagai anggota. Di sana Bapak Ibu akan dimintai identitas pendukung seperti fotokopi KTP, KK, pas foto, dan lain-lain. Dan setelah itu Bapak Ibu disahkan keanggotaannya dan menyetor simpanan dan menerima buku tabungan. Dan Bapak Ibu seperti biasa akan diberikan buku tabungannya. Dan Bapak Ibu akan menjadi pemilik dan pengguna jasa juga. Kita juga menyediakan saat ini pendaftaran via online. Kebetulan kita sudah menyediakan itu, dan linknya Bapak Ibu bisa dapatkan di akun Instagram kita, yaitu di @kopdit_planifikasi. Nah, di situ Bapak Ibu bisa daftar via online, dan itu akan dilayani oleh admin-admin kita yang ada di kantor. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kurang paham atau kurang jelas, Bapak Ibu boleh datang ke kantor untuk menanyakannya lebih lanjut. Nah, berikut untuk tabungannya bagaimana? Nah, untuk tabungannya ini alurnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu otomatis nih sudah menjadi anggota koperasi. Nah, itu pasti itu wajib. Dari sebelum tabung Bapak pasti menjadi anggota koperasi. Dan yang kedua, mengisi formulir jenis pinjaman, jenis simpanan. Di sana ada banyak simpanan Bapak Ibu, ada simpanan si Suka, ada simpanan si Buhar, si Dandi, Tamara, Tamade, dan lain-lain. Bapak Ibu tinggal memilih salah satu atau bahkan 2 atau 3 boleh. Dan Bapak Ibu tinggal setor simpanannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada Bapak Ibu ya. Dan terakhir Bapak Ibu menerima buku tabungan dan sertifikat. Nah, berikut untuk simpanan saham. Simpanan saham, sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu sudah lakukan itu di awal. Simpanan saham di sini ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan wajib swadaya. Kalau untuk simpanan pokok, simpanan itu bayar saat masuk. Nah, itu seperti Bapak Ibu kan membayar sebesar 410.000, itu sudah termasuk di situ. Dan yang kedua simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini tidak cuma sekali Bapak Ibu. Nah, ini karena wajib. Jadi tiap bulan Bapak Ibu ke depan harus membayar simpanan wajib sebesar 50.000. Itu baik Bapak Ibu punya simpanan, baik Bapak Ibu punya pinjaman maupun tidak, itu wajib. Namanya simpanan wajib ya, wajib dibayar Pak ya.
Nah, berikut simpanan non saham. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi, simpanan non saham ini adalah beberapa simpanan-simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Yang pertama misalnya si Bohar, simpanan bunga harian, si Dandik, si Imah, si Suka, si Hatu, si Koko, dan lain-lain. Untuk lebih jelas nanti Bapak Ibu boleh datang ke kantor untuk menanyakan itu mengenai tentuannya. Nah, setiap simpanan itu ada karakternya masing-masing Bapak Ibu. Yang pertama untuk karakter simpanan khusus, itu seperti simpanan pokok tadi sudah dijelaskan di awal, ada simpanan pokok, simpanan wajib swadaya. Nah, simpanan pokok itu sebagai modal sendiri yang disetorkan sekali pada saat anggota menjadi Bapak Ibu menjadi anggota koperasi. Itu simpanan wajib menjadi modal sendiri koperasi yang disetorkan juga setiap bulan. Nah, berikut juga dengan simpanan wajib swadaya. Nah, ini secara sukarela Bapak Ibu mau berapapun boleh. Nah, berikut simpanan si Buhar juga sama. Nah, ini bisa diambil sewaktu-waktu dan saldo mengendapnya 100.000. Jadi Bapak Ibu kalau punya simpanan 500.000, Bapak nggak bisa tarik 500.000, harus disimpan diendap 100.000 dengan suku bunga yang ada di kita itu 5% per tahun. Lumayan Pak ya. Terus yang berikut simpanan pendidikan atau SIMDIK. Nah, SIMDIK ini penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah atau mau disekolahkan. Ini penting untuk anak-anak. Kenapa Bapak Ibu? Anak-anak nanti diwajibkan untuk belajar. Jadi mengajarkan mereka bagaimana menabung. Walaupun dengan uang 10.000 kita bawa ke kantor koperasi dan mendaftarkan dia di sana dan dikasih bukunya. Nah, anak-anak ini akan dikasih buku dengan walaupun uang 10.000 atau 20.000 daripada buat jajan, mending belajar menabung. Nah, itu anak-anak pasti akan semangat. Nah, ini penting Bapak Ibu. Terus yang berikut si Dandik. Nah, si Dandik ini sama polanya seperti SIMDIK. Nah, hanya cuman ini perjangka. Misalnya Bapak Ibu anaknya belum sekolah nih, pengen nanti kalau udah SD, kira-kira Bapak Ibu mau punya uang saat SD itu berapa? Misalnya Bapak Ibu ingin punya uang di saat anak SD masuk SD itu sekitar 10 juta. Nah, dari sekarang Bapak Ibu harus nabung berapa? Dan itu sudah ada tabelnya di kantor. Bapak Ibu boleh datang ke kantor dan tanyakan, Mbak, Mas, saya mau nabung untuk si Dandik untuk anak saya nanti. Kebetulan belum sekolah, nanti kalau udah sekolah, dia pengen punya uang, saya pengen punya uang misalnya 10 juta. Jadi tiap bulan Ibu harus nabung berapa? Nah, itu harus dilakukan secara rutin tiap bulan, Ibu nggak boleh putus ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, berikut simpanan si Suka atau simpanan sukarela berjangka atau di kami di sini disebut deposito. Nah, deposito ini variatif Bapak Ibu ya, ada yang bunganya 3%, ada yang 9%, ada yang 14%. Nah, ini rata-rata suku bunga yang ada di kita itu di atas lembaga keuangan lain. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu karena banyak sekali anggota-anggota yang memanfaatkan produk ini. Contoh Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menyimpan uang Bapak Ibu di sini kurang lebih 100 juta. Nah, itu per bulannya itu Bapak bisa dapat 900-an ribu itu bunganya. Nah, otomatis 916.000 itu akan dipotong pajak karena kita sebagai warga negara yang baik dan aturan memang mengenai pajak kalau 0 sampai 240 itu 0%. Ya, karena pajak penghasilan bunga Bapak Ibu melebihi 240, otomatis bunga penghasilan bunga Bapak itu akan dikenakan pajak sebesar 10%. Artinya kalau misalnya dibulatkan dari 100 juta itu per bulan Bapak Ibu mendapatkan sekitar 800-an ribu. Itu selama 36 bulan. Itu contoh Bapak Ibu ya. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa datang ke kantor dan konsultasikan ke teman-teman kita yang ada di kantor. Ada Tamara, ada simpanan pendidikan, ada simpanan renovasi rumah. Banyak sekali produk pinjaman. Nanti Bapak Ibu boleh kembali, boleh datang ke kantor untuk menanyakan lebih lanjut.
Berikut kita langsung ke manfaat simpanan anggota dan simpanan khusus. Baik Bapak Ibu, simpanan anggota nomor 1 ada menolong anggota lain atau kita sebut asas solidaritas. Kenapa? Nah, di sini kan Bapak Ibu hitung-hitung menolong orang lah ceritanya. Jadi Bapak Ibu menabung di sini dan uang yang Bapak tabung itu akan kita pinjamkan ke orang lain yang kurang mampu. Udah sambil ada ketentuan-ketentuannya yang berlaku, Bapak Ibu tinggal ikutin. Terus ini juga simpanan Bapak Ibu juga sebagai bukti kepemilikan bahwa Bapak Ibu sebagai pemilik koperasi juga. Dan yang berikut Bapak Ibu juga bisa menjadikan simpanan itu sebagai jaminan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau pinjam, Bapak Ibu bisa manfaatkan itu sebagai jaminan. Dan otomatis tiap tahun Bapak Ibu akan mendapatkan SHU. Dan juga berikut sebagai modal koperasi juga. Nah, kita beralih tata cara setor. Bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu mau nyetor? Bapak Ibu tinggal datang ke kantor kita yang terdekat dengan kediaman Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal datang ke kantor, tinggal mengisi slip setoran. Dan setelah itu Bapak Ibu simpan bukti setorannya, cetak bukunya setelah transaksi, dan terakhir bisa menggunakan aplikasi digital koperasi. Ya, mengisi slip setorannya agar memudahkan Bapak Ibu untuk monitoring. Terus bukti setoran itu Bapak Ibu bisa minta ke petugas untuk melakukan validasi supaya nanti di kemudian hari terjadi apapun Bapak Ibu bisa ada buktinya buat begitu Bapak Ibu. Tadi mengenai yang menggunakan aplikasi digital koperasi, kita sudah siapkan juga yang aplikasi yang namanya Sikopdit Connect. Nah, itu Bapak Ibu bisa download di Android Bapak Ibu di Play Store. Nah, di sana Bapak Ibu bisa cek tabungan Bapak ada berapa, simpanan pinjaman Bapak Ibu kira-kira berapa lagi. Nah, di sana Bapak Ibu bisa cek di sana. Nah, itu ada gambarnya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung, Bapak Ibu boleh datang ke kantor terdekat dan konsultasikan ke teman-teman yang ada di kantor. Berikut kita ke alur pinjaman kredit. Nah, ini sudah mulai ke pinjaman Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau misalnya ke depan Bapak Ibu mau pinjam? Nah, syaratnya gampang sih Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengumpulkan berkas yang sesuai yang diminta oleh koperasi. Itu mengisi beberapa formulir, melengkapi semua dokumen-dokumen seperti KTP, KK, surat nikah, dan lain-lain. Dan menyerahkan fotokopi jaminan pinjaman, mengisi semua pernyataan persetujuan pasangan dan untuk pinjaman kepada koperasi. Dan ini penting Bapak Ibu untuk persetujuan pasangan ini karena memang ada beberapa pengalaman begitu salah satu pasangan meminjam tanpa sepengetahuan suami atau istrinya atau saudaranya, dan ini akan jadi masalah di kemudian hari. Jadi kita pastikan kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan pinjaman harus ACC dari suami, istri ataupun saudara ataupun orang tua. Nah, itu wajib. Dan yang berikut, setelah Bapak Ibu mengumpulkan semua berkas dan berkas-berkas itu akan diverifikasi. Nah, verifikasi ini termasuk survei. Nah, survei dilakukan oleh teman-teman kita akan datang ke rumah Bapak Ibu dan mengetahui lokasi rumah Bapak Ibu. Kira-kira akan dilakukan berbagai macam kunjungan ke sana dan diobrolkan mengenai layak tidaknya berkas ini. Dan setelah diverifikasi akan dirapatkan rapat komite. Kebetulan kita di sini setiap hari Rabu seperti hari ini kita melakukan komite kredit. Artinya semua surveyor itu dikumpulkan, ditanyakan ini kira-kira bagaimana, layak tidak orang ini untuk diberikan pinjaman sekian. Nah, itu ada rapatnya Bapak Ibu. Nah, berikut kita ke alur pinjaman kredit. Sama untuk realisasi pinjamannya.
ADM pinjaman menginformasikan kepada pemohon pinjaman untuk melakukan konsultasi pinjaman dengan pemegang kredit. Jadi setelah tadi sudah dikomitekan, Bapak Ibu akan dihubungi oleh kantor. Kapan kira-kira ini akan dilakukan penjelasan teknis mengenai uraian pinjaman anggota gitu. Nah, berikut perjanjian kredit dan pengikatan. Apabila ini sudah di ACC, Bapak Ibu akan dilakukan perjanjian pengikatan agunan. Misalnya surat-surat bekas-bekas itu akan cek sekali lagi dan itu akan disahkan secara hukum gitu. Di sini kita ada notarisnya dan macam-macamnya akan disahkan gitu. Apabila terjadi sesuatu di kemudian hari, ya kita secara lembaga juga tidak mengalami kesulitan gitu, Bapak Ibu. Nah, setelah itu semua dokumen-dokumen tersebut akan diarsipkan. Dan kita kebetulan sini ada arsipnya cukup baik dan Bapak Ibu nggak usah khawatir barang jaminan Ibu bakal hilang, enggak. Kita di sini sudah bertahun-tahun dan selama ini tidak terjadi masalah apapun mengenai pinjaman mengenai dokumen ini. Kita lanjut berikut mengenai survei. Bapak Ibu pasti bertanya-tanya nih. Kira-kira apa yang dilakukan teman-teman survei ke lapangan? Kita ada tolak ukurnya Bapak Ibu. Di sini kita sebut ada 5C. 5C itu ada karakternya, ada kapasitinya, kapasiti itu berarti kemampuan membayarnya, ada modal di koperasinya berapa, ada conditionnya, ada kolateralnya atau jaminannya. Rinciannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Capacity to pay artinya kita harus menyesuaikan antara penghasilan Bapak Ibu dan pengajuan Bapak Ibu. Contoh kalau misalnya Bapak Ibu punya penghasilan sekitar 2 juta, terus Bapak Ibu mengajukan pinjaman koperasi sebesar 100 juta. Nah itu juga kita harus cek juga Bapak Ibu, kita harus lihat kemampuannya. Kita kembali lagi ke anggota mengenai kemampuannya, terus diteliti lagi lebih jauh. Tapi tidak serta-merta kita akan menolak, kita akan berikan beberapa pertimbangan begitu Bapak Ibu. Itu persentasenya sekitar 70%, itu kemampuan membayar. Terus yang kedua, karakter. Apa sih karakter? Karakter itu kita lihat cara Ibu mengembalikan pinjaman sebelumnya seperti apa. Kalau misalnya Bapak Ibu selama ini sudah diuji, track record-nya bagus, saya yakin Bapak Ibu pasti pinjaman Bapak Ibu pasti dicairkan. Tapi tergantung pengajuan Bapak Ibu berapa dan tetap kita harus dirapatkan juga. Terus berikut mengenai kolateral. Kolateral ini adalah jaminan rumah Bapak, tanah Bapak, sertifikatnya bagaimana, apakah ada masalah atau tidak. Nah itu kita teliti semuanya Bapak Ibu. Terus nilai dari kolateral atau jaminan itu berapa, kita lihat semuanya. Itu presentasinya 5%. Berikut kapital. Artinya Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu punya tabungan besar di koperasi dan itu juga kemungkinan besar pinjaman Bapak Ibu juga bisa diterima karena Bapak Ibu memiliki saham yang cukup besar di koperasi. Nah, kemudian credit condition itu kepedulian terhadap lingkungan, legalitas usaha, kondisi iklim usaha. Artinya begini Bapak Ibu. Untuk yang terakhir ini, misalnya Bapak Ibu punya usaha di mana, kita akan survei, kita lihat, kita kaitkan dengan kondisi saat ini. Misalnya sekarang sedang masa pandemi, apakah baik-baik saja atau mengalami masalah atau punya berpengaruhnya di mana? Nanti kita akan lihat dari situ. Itu namanya credit condition. Itu presentasinya sekitar 5%. Nah, berikut kita beralih ke Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, gimana kalau misalnya pinjaman saya macet di tengah jalan. Nah, kita sudah ada aturannya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk penanganan pinjaman bermasalah ini, yang jelas kita akan melakukan monitoring dan evaluasi
dari kepala cabangnya sampai staf-stafnya akan melakukan monitoring terhadap seluruh saldo pinjaman anggota. Dan kita lakukan upaya untuk telepon, misalnya via telepon, kita ingatkan. Apabila sudah diingatkan masih ya ibaratnya masih bandel juga, kita akan terjunkan tim ke lapangan untuk mengunjungi anggota dan kita menanyakan penyebabnya apa sampai misalnya ibu tidak bayar 1 sampai 2 bulan. Nah, langkah selanjutnya, ini 1-2 bulan Bapak Ibu masih belum bayar juga. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kita harus berikan surat peringatan dari peringatan 1 sampai ke 3. Kalau misalnya sampai peringatan 3 ini Bapak Ibu masih belum bayar juga, dan mungkin kita lakukan upaya-upaya untuk misalnya sita jaminan atau upaya hukum lainnya, gitu Bapak Ibu. Karena banyak sekali anggota-anggota sebelumnya yang terjadi seperti ini, banyak juga rumah-rumahnya yang kita sita juga, gitu Bapak. Jangan dikira misalnya, oh enggak masalah, enggak, kita juga tetap lakukan, tapi tetap dengan langkah-langkah yang baik gitu. Kalau misalnya atau boleh lewat rescheduling, kalau misalnya Bapak Ibu tetap kita datang, kita obrolkan secara baik. Nah kalau misalnya Bapak Ibu setelah konsultasi dengan tim di lapangan, kita bisa tawarkan rescheduling. Kalau tidak, di restrukturisasi itu bisa. Nah, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu mau berapa pembayarannya per bulan, kita sesuaikan. Nah, baik Bapak Ibu, langkah berikutnya, semua pinjaman, semua jaminan tadi yang kita disitakan akan kita lelang, dan lelang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Baik Bapak Ibu, 5 menit lagi kita akan buka puasa. Kita lanjut ya mungkin Bapak Ibu sambil buka puasa di rumah, boleh sambil mendengarkan Bapak Ibu ya. Nah berikut kita kena sedikit lagi Bapak Ibu, alur jaminan masuk. Ini mengenai jaminan. Bagaimana kalau misalnya jaminan Bapak Ibu tadi masuk, itu alurnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu memberikan jaminan kepada petugas dan menerima dari petugas, menerima tanda terima dari petugas, menerima tanda terima dari petugas. Terus kepala cabangnya akan melakukan ekspedisi dengan tanda terima yang sah dan jaminan diarsipkan. Nah, bagaimana kalau jaminan pinjaman Bapak Ibu sudah keluar? Pinjaman Bapak Ibu sudah keluar dan alurnya seperti anggota telah melunasi pinjamannya dan anggota melakukan konfirmasi ke bagian konfirmasi dengan mengisi form penarikan ke CS, kepala TP melakukan konfirmasi ke pusat mengeluarkan jaminan dan anggota menandatangani surat terima dan memberikannya kepada anggota. Nah, berikut kita ke alur proses dana sosial. Nah, ini penting Bapak Ibu karena pinjam Bapak Ibu dari awal sampai sekarang itu memang sudah ada dana santunan kematian. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu misalnya dalam perjalanan Bapak Ibu masih memiliki pinjaman, terus Bapak Ibu amit-amit meninggal dunia, nah keluarga ahli waris atau ahli waris akan mendapatkan sebesar 3 juta itu santunan duka yang diberikan dari koperasi. Itu harus anggota yang sudah di atas 1 tahun. Bagaimana kalau misalnya di bawah 1 tahun Pak, Bu? Kalau di bawah 1 tahun itu hanya diberikan sebesar 2 juta. Begitu Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu sudah membayarkan di awal menjadi anggota itu sebesar 30.000 dan itu 30.000 dibayarkan per tahun. Nah untuk alur proses pinjaman asuransi. Nah kebetulan Bapak Ibu kita di Koperasi Pelayan Kasih ini sudah kerjasama dengan Allianz. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tahu asuransi Allianz itu sudah kerjasama dengan kita sudah beberapa tahun sudah berjalan. Ini khusus untuk anggota yang meninggal dunia ya, asuransi jiwa.
Dan plafon pinjaman yang kita cover itu adalah sebesar 200 juta Bapak Ibu. Jadi setiap kali melakukan pinjaman, anggota harus mengisi dulu form pernyataan kesehatan. Dan besarnya premi asuransi itu sebesar 0,02% plafon kali jangka waktu. Dan klaim asuransi ini harus disertai dengan KTP almarhum, kakak almarhum, KTP asli ahli waris, surat kematian yang dilegalisir kecamatan, serta surat keterangan kronologi kematian. Nah, berikut untuk tempat-tempat pelayanan kita ada beberapa, ada 4 Bapak Ibu, bahkan ada 5, Bapak Ibu bisa lihat di slide. Ada di kantor pusat, ada kantor Dakota, ada kantor Pandu, kantor Cimareme, dan Sindanglaya juga ada. Dan untuk Bapak-Bapak Ibu yang ada di wilayah sekitar daerah tersebut, boleh mendapatkan pelayanan di tempat-tempat yang terdekat. Dan ada juga yang terakhir di PraTP Kampung Bulan-Bulan, ini di Desa Citatah, Cipatat sana Bapak Ibu. Itu sudah kita jalan sudah beberapa tahun, sudah lama sekali. Dan terakhir untuk jam operasional Bapak Ibu. Jam operasional kita itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu jam 8 sampai jam 17.00. Dan untuk hari Sabtu, minggu pertama dan minggu keempat itu jam 10 sampai jam 15 sore. Sabtu kedua dan Sabtu ketiga kita libur. Nah, mungkin demikian dari saya untuk alur. Mohon maaf kalau misalnya ada penyampaian saya yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa datang ke kantor untuk minta informasi lebih jelas. Sekali lagi, bukan maksud saya untuk mengajari Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu di luar sana mungkin ada yang lebih baik dari saya. Mohon maaf, kurang lebih kami sampaikan. Dan terakhir kami sampaikan selamat bergabung menjadi anggota Koperasi Pelayanan Kasih. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi 3 telah berakhir. Untuk berikutnya ada pertanyaan, nah itu hadiahnya door prize itu berupa voucher OVO atau GoPay untuk 1 orang. Nah ini saya akan menanyakan sebuah pertanyaan, apabila bisa menjawab boleh langsung membuka mic-nya ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan tempat pelayanan atau cabang yang ada pada Kooperatif Pelangi Kasih. Mangga. Cimareme. Boleh. Pandu. Dakota. Padalarang. Padalarang, Pak. Dakota. Sindanglaya. Enggak berarti ya. Nah, Lukas Tubaja. Oh, ada yang teriak pastor. Sindanglaya. Padalarang. Pastor. Pak Lukas, enggak Pak Lukas. Anglayang. Cipatat. Cinta suaranya Pak Lukas. Kurang terdengar. Ibu Siti Suryani barangkali bisa jawab. Dakota. Cimareme. Anglayang. Cipandu. Cipatat. Yang mau jawab coba tampilkan mukanya ya. Nanti sembari ngopi dulu. Cimareme. Kita ngopi dulu. Coba Pak Lukas, boleh diulang? Dakota. Dakota ya. Pandu. Pandu siap, betul. Cimareme. Siap, mantap Pak. Anglayang. Apa Pak? Anglayang. Sindanglaya siap. Satu lagi Pak. Cipatat.
Cipatat siap, mantap Pak. Selamat. Ini boleh menghubungi ke Bapak anggota TP mana Pak ya? Boleh tahu? Saya anggota Cimareme. Oh, Cimareme, nanti boleh ke Cimareme Pak ya bilang Cimareme. Bapak dapat hadiah biar kita data nanti di administrasinya Pak ya. Terima kasih Pak Lukas. Baik, untuk pihak announcement ini sudah selesai. Kita mulai acara dengan doa. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa dengan sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cek. Berdoa selesai. Silakan untuk para ibu bapak sudah boleh live Zoom dan melakukan aktivitas masing-masing ya. Terima kasih. Ngantuk banget jadi saya juga lapar. Iya, kita ngopi.